Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semuanya, apakah kalian masih semangat dalam belajar? Alhamdulillah. Iya, kita memang harus tetap semangat dalam belajar. Selain dari kita bisa menjadi pintar, belajar itu juga wajib bagi kita umat muslim. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim", yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Muslim itu siapa? Ya, kita, umat Islam. Nah, belajar itu anak-anak semuanya tidak harus di sekolah, tidak harus dari video pembelajaran. Banyak hal untuk kita bisa belajar. Contohnya, kita melihat semut. Kita juga bisa belajar dari semut. Coba lihat semut. Ketika dia berjumpa dengan temannya, dia bersalam-salaman. Itu menandakan semut itu akrab, hidupnya rukun. Nah, kita lihat lagi dia ketika membawa makanan. Dia selalu bergotong royong dengan teman-temannya. Itu menunjukkan bahwa semut mempunyai sikap saling tolong-menolong dan bekerja sama. Jadi kita juga bisa belajar dari semut. Bahkan kita bisa mencontoh sikap yang dilakukan oleh semut, yaitu hidup rukun, damai, nyaman, dan juga saling bekerja sama untuk memudahkan dalam pekerjaan atau kegiatan kita. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, muatan PKN, yaitu tentang aturan di tempat wisata. Pada gambar berikut ada sebuah percakapan antara Udin, Dayu, Lani, dan Beni. Mari kita baca bersama-sama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah, kata si Beni. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami, kata si Lani. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya ibu guru. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu, kata si Beni. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tanya si Dayu. Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala, kata ibu guru. Hore, kata anak-anak sambil kesenangan. Dari percakapan yang kita baca tadi, dapat kita simpulkan bahwa dimanapun tempatnya itu terdapat aturan. Aturan itu dibuat untuk kita patuhi bersama-sama. Di tempat umum ada aturan, di tempat wisata pun ada aturan. Aturan di tempat wisata itu bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Seperti percakapan Udin tadi, yaitu wisata di pantai. Salah satu peraturannya yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contoh peraturan yang ada di tempat wisata yaitu yang pertama, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua,
menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Yang ketiga, mengantri dengan tertib saat membeli tiket atau karcis. Yang keempat, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan atau tidak boleh mencoret-coret fasilitas. Yang kelima, jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan dan dilarang meloncat pagar pembatas. Yang keenam, jika di pantai dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Nah, itu semua contoh aturan yang ada di tempat wisata. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata, dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang pertama, gambar siswa membuang sampah pada tempatnya atau tong sampah. Kira-kira kita beri tanda centang atau tanda silang? Iya, tepat sekali. Kita beri tanda centang karena itu perbuatan yang baik, yang mematuhi aturan. Kemudian yang kedua, mengantri dengan tertib, menunggu tiket atau karcis. Nah, itu juga kita beri tanda centang karena mematuhi peraturan. Yang ketiga, nampak gambar anak sedang memetik bentik bunga. Nah, itu kita beri tanda silang karena di taman atau tempat wisata tidak boleh merusak tanaman. Yang keempat, yaitu anak sedang berjalan di tempat pejalan kaki. Nah, itu kita beri tanda centang karena memang kita harus berjalan di tempat pejalan kaki. Yang kelima, terlihat gambar anak yang memijak-mijak atau menginjak-injak bunga atau tanaman. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya, kita beri tanda silang. Kemudian yang terakhir, yang keenam, nampak atau terlihat siswa yang sedang mencoret-coret properti atau peralatan yang ada di tempat wisata. Nah, itu tidak boleh dilakukan, jadi kita beri tanda silang. Sekarang berikanlah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan sehari-hari di rumah, dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh dilakukan di rumah ya, jadi kita beri tanda silang. Yang kedua, menyakiti hewan atau kucing, itu gambarnya. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan di rumah, walaupun hewan tersebut mengganggu kita misalnya, tapi kita tidak boleh menyakiti hewan. Rajin membersihkan rumah. Nah, itu harus kita lakukan di rumah, jadi kita beri tanda centang. Kemudian yang keempat, membaca buku sambil tidur. Nah, untuk yang ini tidak boleh dilakukan ya anak-anak semuanya. Kemudian yang kelima, rajin menyiram tanaman setiap hari. Nah, itu harus dilakukan di rumah, kita beri tanda centang. Dan yang terakhir, merapikan rak buku. Nah, itu harus kita lakukan di rumah. Oke. Jadi, aturan itu berlaku dimanapun tempatnya, baik itu di tempat umum, tempat wisata, ataupun di rumah. Tetap ada aturannya dan harus kita patuhi bersama-sama. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai aturan di tempat wisata. Perlu diingat, peraturan itu dibuat dengan tujuan untuk keselamatan dan kenyamanan kita semua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua.
dan sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk anak-anak semuanya, jika sudah menonton, tulis nama kalian dan kelas di kolom komentar ya. Jaga kesehatan, jaga ibadah, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.